Baik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai bagaimana membuat kontur dari data di lapangan di aplikasi Civil 3D. Nah, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah dapatkan koordinat X, Y, dan juga Z ya. Koordinat X, Y berupa koordinat dalam UTM khususnya ya, kita harus dapatkan itu, dan juga Z sebagai data file asli. Jadi koordinat X, Y, dan Z ini, bagaimana koordinat ini bisa mewakili kurang lebih koordinat asli di lapangan, tidak lagi merupakan koordinat lokal yang itu biasanya kalau kita melakukan survei itu kita ibaratkan pengukuran dengan ini ya, pengukuran lokal seperti itu. Nah, kalau di sini kita dapatkan koordinat X, Y, dan Z yang merupakan koordinat dan elevasi yang asli. Nah, koordinat di sini merupakan koordinat UTM khususnya di zona 49S. Nah, kita bisa download ya, seperti sebelumnya di pertemuan sebelumnya waktu kita mau menginput ke aplikasi Civil 3D. Nah, kita download sebagai commas bracket value atau file berupa JS. Oke. Nah, kita sudah terdownload di sini. Nah, selanjutnya kita bisa buka aplikasi Civil 3D. Jangan lupa bahwa Civil 3D itu aplikasi berbasis koordinat ya. Di pengaturan, di setting, kita harus setting zonanya, zona di mana koordinatnya. Nah, ini masih settingan yang sesuai ya. Jadi harus di setting di UTM 8 WGS 84 datum di sini sebagai zona 49S, di mana itu merupakan zona di wilayah Semarang khususnya. Oke, kita bisa oke. Terus kita pilih prospektor ya. Coba kita masukkan data terbaru kita ya. Coba di sini kita insert point from file. Nah, kita bisa pilih file yang terbaru. Selanjutnya sesuaikan bahwa kita punya file dengan 3 kolom sebelumnya, yaitu kolom pertama esting yang dia berarti koordinat X, northing yang berarti dia koordinat Y, dan juga panel version yaitu Z atau filenya di sini. Nah, ini juga disesuaikan. Nah, kita bisa add point to group, kita tambahkan namanya, misal di sini data lapangan seperti itu. Nah, selanjutnya oke, kita bisa oke. Nah, selanjutnya datanya sudah ke input. Kita surface, create surface, kita klik oke. Ini kita breakdown, surface 2, breakdown definition, breakdown, point group, kita klik add ya. Kita pilih data lapangan, kita klik oke. Nah, otomatis kontur langsung bisa muncul seperti itu. Nah, di sini coba kita masukkan geolokasinya. Mapsnya kita sesuaikan, misal pakai view area. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa data lapangan di sini kita mulai kemarin survei poligon tertutup dari panel di sini. Nah, kita lakukan survei poligon seperti ini. Nah, kita juga lakukan
sekunder ya. Selain itu kita juga tembak untuk sekundernya seperti ini. Data-data yang ada di lapangan ya, mulai dari P1 kembali P0 kembali ke P0 lagi, dan juga data-data dari sekunder 1 sampai sekunder yang terakhir. Nah, mulai dari sekunder 1 sampai sekunder terakhir, nah itu membantu kita membuat kontur. Semakin banyak, misal kita punya banyak data ya, ini kan terbatas datanya, semakin rapat datanya semisal itu, artinya nanti konturnya akan semakin mendekati realisasi seperti itu. Nah, juga ketika nanti di praktikum atau kita survei menggunakan alat total station, pastinya datanya akan lebih banyak karena dalam pelaksanaan survei maupun praktikum menggunakan total station itu lebih mudah dalam pencatatan datanya. Artinya ketika kita praktikum atau survei menggunakan alat waterpass dan teodolit, kita banyak kita banyak nembak, lihat lensa, terus sesuaikan misal azimut, terus kita tembak secara biasa, luar biasa. Nah, itu akhirnya kita mendapatkan koordinat X, Y, dan akhirnya PEL sebagai koordinat Z. Tapi nantinya ketika kita menggunakan alat total station, pastinya akan lebih cepat karena kita tidak lagi berkutat menggunakan alat survei lensa, tapi kita menggunakan koordinat. Nanti datanya dari alat itu sendiri bisa kita ekstrak ya, berbeda dengan waterpass maupun teodolit yang kita lakukan dengan pencatatan manual seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa data yang ada di lapangan sesuai dengan layar Google Maps ya, atau Google Earth di sini. Tidak geser terlalu banyak. Nah, ini juga di pinggir trotoar. Ambil datanya. Artinya data surveinya bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena juga tidak mudah tentunya kita ngeplot data di lapangan menjadi data yang akan kita import di Civil 3D kalau kita tidak serius atau tidak punya ketelitian yang bagus. Pasti akan menceng, pasti akan geser. Nah, semakin kita teliti artinya nanti meminimalisir resiko terjadinya kesalahan. Nah, terus kalau teman-teman bisa lihat konturnya di sini, kalau yang paham kontur undip, daerah sini lebih tinggi ya daripada daerah sini. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini 404, 403, 402 ya. Ini 404. Nah, ini untuk labelnya belum saya kasih, coba di sini saya kasih. Kita coba tambahkan label ya. Kalau masih ingat kita pakai single coba. Nah, di sini 190, 192. Nah, kita bisa membuat kontur data dari data lapangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran kali ini dapat menjadi wawasan ya, atau pengetahuan baru buat teman-teman yang nantinya akan
lebih dapat bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya, karena kita tahu, kita paham bahwa tantangan ke depan semakin besar, artinya pengukuran harus menggunakan software di mana nantinya akan dapat membantu kita sebagai surveyor dalam memetakan atau mengolah data yang nantinya akan digunakan semisal dalam perhitungan cut and fill dan juga sebagainya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.